Selamat pagi Ibu. Hari ini saya akan menjelaskan riwayat hidup si Pangeran Gautama kepada ibu saya. Buddha Gautama dilahirkan dengan nama Siddhartha Gautama yang lahir di Taman Lumbini di kaki Gunung Himalaya, India bagian utara pada 623 Masehi. Nama Siddhartha berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti orang yang mencapai segala cita-citanya, sedangkan Gautama berasal dari leluhur yang merupakan guru terkenal. Dalam buku Guru Agung Buddha Gautama 2012 karya Dion P. Sihotang, Siddhartha merupakan putra raja dan disebut sebagai pangeran. Ayah Siddhartha bernama Siddhodana yang berasal dari suku Sakya, anggota dari kelas kesatria, adalah seorang raja di kota Kapivastu, Jambuduita, sementara ibunya bernama Mahamaya. Saat Siddhartha lagi dua arus kecil jatuh dari langit, yang satu dingin, sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih, tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara. Dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Masa kecilnya sejak kecil Siddhartha Gautama adalah anak yang cerdas dan sangatlah pandai. Pada usianya 7 tahun, Siddhartha memiliki 3 kolam bunga teratai, yakni kolam bunga teratai berwarna biru atau disebut dengan upala, kolam bunga teratai berwarna merah, paduma, dan terakhir kolam bunga teratai berwarna putih, pundarika. Pada usia itu, Siddhartha sudah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dengan baik. Pada usia 16 tahun, Siddhartha menikahi dengan putri Yasodhara. Pada usia itu, Pangeran Siddhartha memiliki 3 istana, yakni istana musim dingin Rama, istana musim panas Rumama, dan istana musim hujan Subha. Dan sudah dilamakan saat Siddhartha lahir. Ayahnya bertanya kepada peramal bernama Asita mengenai masa depannya. Sang peramal merasa terpesona ketika melihat Siddhartha. Peramal melihat 32 tanda pada tubuh sang bayi yang merupakan petanda tentang kehidupan yang agung di masa depan. Peramal mengatakan kepada raja bahwa anak itu mungkin akan menjadi pemimpin yang sangat hebat. Mungkin juga akan menjadi cakrawati atau maharaja seluruh India. Kalau saja anak tersebut menguasai kearifan mengenai cara-cara duniawi. Sedangkan anak tersebut bisa menjalani kehidupan religius, maka tanda yang sama juga akan memperlihatkan bahwa akan dengan mudah menjadi pertama yang mulia. Karena hal itu dihubungkan dengan keturunannya yang mulia, maka mungkin bisa menjadi penyelamat dunia. Peramal juga menyatakan penyelesaiannya bahwa anak tersebut tidak akan hidup cukup lama untuk mendapatkan manfaat dari kebijaksanaan penuh yang tumbuh dalam diri anak yang agung ini. Kata-kata peramal ini membuat Raja Siddhodana menjadi was-was dan tidak tenang. Raja khawatir jika Siddhartha akan meninggalkan istana dan menjadi petapa. Raja lebih memilih anaknya untuk mewarisi kekuasaannya sebagai raja, bukannya menjadi petapa. Pada usia 29 tahun, Siddhartha memutuskan meninggalkan istana. Istri dan anaknya yang baru lahir, ia pergi untuk menjadi seorang petapa yang bertujuan menemukan cara buat menghasilkan penderitaan dan membebaskan manusia dari usia tua dan sakit dan mati. Perjuangan Siddhartha dalam memaknai kehidupan dan mengupayakan terciptanya bangunan spiritualitas yang paripurna merupakan perjuangan yang berangkat dari hati nurani dan akal budi. Siddhartha kemudian bermeditasi menggunakan berbagai guru spiritual yang membimbingnya. Ia bermeditasi di bawah di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Penderitaan Siddhartha ketika meninggalkan untuk hidup dan belajar bersama para petapa Hindu merupakan suatu petualangan spiritual yang menakjubkan. Setelah 6 tahun, konon beliau mendapatkan kenyataan bahwa betapa dengan menyiksa diri maupun hidup dalam terlalu berfoya-foya bukanlah jawaban akan suatu hal yang mampu melampaui penderitaan yang karma. Pemikiran seperti itu dianggap menyimpang dari aliran Hindu pada masa itu. Buddha Gautama mendapat gelar seperti mencapai pencerahan sempurna seperti Buddha Gautama Sakyamuni yang kata ia telah datang dan ia telah pergi, Sugata yang maha tahu, Bhagava yang agung. Setelah itu sang Buddha menyampaikan khotbah pertamanya di Taman Rusa Isipatan Sarnath kepada 5 petapa yang dulu menjadi rekan saat petapa menyiksa diri. Selama 45 tahun ia menyampaikan khotbahnya demi kebahagiaan umat manusia hingga memasuki Mahaparinibbana di Kusinara pada 80 tahun.
Oke, makasih.